Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Melalui video ayat-ayat emas firman Tuhan ini, saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ayat emas ini. Lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara diberkati melalui video ayat-ayat emas firman Tuhan ini, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan, ayat-ayat emas yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami rindu diberkati melalui firman Tuhan. Itu sebabnya jamah setiap hati kami, dan berkati firman-Mu yang akan menguatkan dan membaharui kami. Kami siap renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara. Melalui video ini, saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan dengan topik Allah yang memulihkan. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang memulihkan. Dia yang memulihkan yang menderita. Dia yang memulihkan yang susah. Dia yang memulihkan yang berbeban berat. Dia yang memulihkan yang sakit. Dia memulihkan segala keadaan yang tidak baik menjadi baik. Dan Dia Allah yang sanggup memulihkan. Adakah saudara saat ini rindu hidup saudara dipulihkan? Biarlah saat ini iman saudara dibangkitkan, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang memulihkan, sehingga saudara akan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Saya rindu mendengar kesaksian saudara setelah saudara mendengarkan ayat-ayat emas ini, saudara. Dan setelah kita berdoa bersama, Tuhan kiranya memulihkan kehidupan saudara, dan kemudian saudara akan menyaksikan pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan tentang pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan, saudara, adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Ulangan pasal yang ketiga, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu, dengan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Saudara, di dalam Ulangan pasal 30 ini, Allah berjanji bahwa Dia akan mengerjakan pemulihan dalam kehidupan umat-umatnya. Dan untuk terjadinya pemulihan, Allah menegaskan bahwa itu akan terjadi apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu. Jadi pada waktu itu, saudara, orang-orang Israel, mereka disebut sebagai umat Tuhan, tetapi mereka membelakangi Tuhan. Mereka disebut sebagai umat-umat Tuhan, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Malah mereka seringkali menduakan Tuhan dengan menyembah berhala-berhala orang Kanaan. Nah, itu sebabnya, saudara, firman Allah ini menegaskan, apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mulai mendengarkan suaranya, melakukan perintahnya di dalam kehidupan mereka, maka Tuhan berkata, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan menyayangi engkau. Saudara, orang Israel seringkali mengalami penderitaan di dalam hidup mereka. Kenapa, saudara? Karena kasih sayang Tuhan tidak sampai kepada mereka. Tuhan selalu menyayangi mereka, Tuhan selalu mengasihi mereka, tapi kasih sayang itu tidak sampai kepada mereka. Kenapa, saudara? Karena dosa mereka yang menghalangi kasih sayang Allah memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya firman Allah ini menegaskan supaya mereka berbalik kepada Tuhan dan mulai melakukan firman Tuhan dengan sungguh di dalam kehidupan mereka. Maka dengan demikian mereka akan dipulihkan Tuhan, keadaan mereka, kondisi mereka. Tuhan berjanji
Tuhan pulihkan, dan Tuhan juga berkata bahwa Dia akan menyayangi mereka. Saudara, di dalam kehidupan kita, kalau kita rindu mengalami pemulihan dari Tuhan, kasih sayangnya memulihkan kehidupan kita, maka saat ini saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Kalau kita sudah mengikut Tuhan, mari kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan seperti orang Israel yang disebut umat Tuhan, tapi seringkali mereka membelakangi Tuhan. Seringkali mereka malah menduakan Tuhan, mengabaikan Tuhan, melupakan Tuhan. Tetapi saat ini biarlah setiap kita sebagai umat-umat Tuhan, kita mengalami pemulihan Tuhan. Kasih sayangnya memulihkan hidup saudara, memulihkan ekonomi saudara, bisnis saudara, seluruh kehidupan saudara. Ketika saudara sungguh-sungguh mengikut Dia di dalam hidup saudara, bahkan saudara hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Ayat emas kedua tentang pemulihan dari Tuhan saudara adalah dari 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara, kembali di sini Tuhan berjanji bahwa Dia akan mengerjakan pemulihan bagi umat-umatnya. Dia mengampuni mereka, Dia memulihkan negeri mereka, memulihkan keadaan mereka. Dan Tuhan menegaskan bahwa pemulihan itu akan Dia kerjakan bagi umatnya ketika mereka merendahkan diri, ketika mereka berdoa dan mencari wajah Tuhan, dan berbalik atau bertobat dari jalan-jalan mereka yang jahat. Seringkali umat-umat Tuhan tidak mengalami pemulihan Tuhan. Keadaan mereka sulit, situasi kondisi hidup mereka sulit. Allah tidak memulihkan mereka. Kenapa saudara? Karena mereka tidak mencari Tuhan, tidak merendahkan diri, tidak memohon kepada Tuhan, dan tidak berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Tetapi saya dan saudara hari ini, sebagai orang-orang yang rindu mengalami pemulihan daripada Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan saudara, dan mengaku bahwa Tuhanlah yang kita andalkan, Tuhanlah yang menjadi penolong bagi kita. Kita tidak mampu tanpa Tuhan. Kita mengakui itu di hadapan Tuhan saudara, karena hanya Tuhan, semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan mari kita merendahkan diri dan berdoa memohon Dia mengerjakan pemulihan dalam hidup kita saudara. Tetapi bukan hanya kita rindu pemulihan, tetapi kita juga cari wajahnya. Karena ketika kita bertemu dengan Dia, ketika kita mencari Dia, mengalami Dia, intim dengan Dia, maka pemulihan itu secara otomatis akan Dia kerjakan saudara. Ketika Tuhan dekat dalam hidup kita, pemulihan juga ada dalam hidup kita. Ketika kita intim dengan Tuhan, maka pemulihan otomatis bekerja dalam hidup kita. Dan firman Allah ini menegaskan apabila mereka berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Mereka disebut sebagai umat Tuhan, tapi mereka berjalan di jalan yang jahat. Tidak sedikit juga hari-hari ini saudara, bahwa orang-orang Kristen menyebut mereka anak-anak Tuhan, tapi mereka hidup dalam kejahatan. Tetapi saya dan saudara, hari ini firman Tuhan datang kepada kita bahwa kita akan mengalami pemulihan ketika kita merendahkan diri di hadapannya, berdoa mencari wajahnya, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ayat emas berikutnya tentang pemulihan Tuhan saudara adalah dari Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara, Ayub merupakan satu contoh pemulihan yang dikerjakan Tuhan secara luar biasa, di mana kita tahu kisah Ayub. Pada satu ketika dia mengalami kehilangan semua anak-anaknya. Dia juga kehilangan semua harta bendanya. Dan dia juga kehilangan istrinya ketika istrinya tidak tahan menghadapi cobaan. Dia pergi, bahkan dia mengutuki Ayub.
Ditambah lagi Ayub ditimpa oleh penyakit yang parah. Bayangkan saudara, kondisi Ayub begitu menyedihkan, begitu berat kondisi itu. Tetapi yang luar biasa adalah bahwa Ayub bertahan. Ayub tetap kuat. Dia bertahan hidup dalam kebenaran. Ditambah lagi saudara, sahabat-sahabatnya juga ikut menyalahkan dia. Padahal Ayub tidak tahu apapun yang salah yang dia lakukan. Tetapi sahabat-sahabatnya terus menghakimi dia, terus menghakimi dan menyalahkan dia. Mereka berkata, kalau engkau tidak berdosa, engkau tidak akan mengalami itu. Saudara, dalam semua kondisi itu, Ayub tetap kuat, Ayub tetap tabah, Ayub tetap bertahan. Bahkan pada akhir kitab Ayub diceritakan di sana Tuhan marah kepada sahabat-sahabat Ayub karena mereka menghakimi Ayub dalam penderitaannya. Tuhan bilang, aku hanya akan mengampuni engkau jika Ayub meminta kepadaku pengampunan bagimu. Dan waktu itu Ayub yang sudah dihakimi dalam penderitaannya, dia berdoa bagi sahabat-sahabatnya. Dan setelah dia berdoa bagi sahabat-sahabatnya, Tuhan memberkati dan memulihkan keadaan Ayub dan memulihkan 2 kali lipat dari keadaannya yang dahulu. Saudara, dari kisah Ayub kita belajar ketekunan dalam penderitaan, ketabahan dalam penderitaan, tetap melangkah di dalam jalan Tuhan sekalipun susah, sekalipun menderita. Tidak lemah, tidak undur dari Tuhan sekalipun menderita. Bahkan mampu mengampuni sekalipun ketika dia menderita dia dihakimi. Tetapi Ayub mampu mengampuni sahabat-sahabatnya. Dan ketika dia lulus dalam ketabahan, ketika dia lulus dan mampu mengampuni sahabat-sahabatnya, akhirnya Tuhan memulihkan keadaannya 2 kali lipat. Saudara, mungkin saat ini ada beban berat, ada persoalan yang sedang saudara pikul di dalam kehidupan saudara. Tetapi apapun dan bagaimanapun kehidupan saudara, saat ini kalau saudara rindu mengalami pemulihan dalam hidup saudara, tetap kuat, tetap tabah. Jangan pernah lemah, jangan pernah undur. Dan kemudian belajar mengampuni sekalipun terkadang kita disakiti saudara. Belajar mengampuni, maka Tuhan akan mengerjakan pemulihan. Ayat emas berikutnya tentang pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan saudara adalah dari Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Saudara, firman Allah berjanji bahwa Tuhan akan melakukan pemulihan bagi umat-umatnya. Dan firman ini menegaskan bahwa ketika atau pada saat Tuhan melakukan pemulihan, maka keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Kenapa saudara? Seakan-akan tidak percaya betapa luar biasanya, betapa dahsyatnya, betapa ajaibnya pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Itulah pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi umatnya. Pemulihan yang ketika orang itu mengalami serasa seperti bermimpi karena luar biasanya pemulihan itu. Dan pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Kita akan bersuka cita ketika Tuhan memulihkan keadaan kita. Dan pada waktu itu bangsa-bangsa malah mengakui bahwa Tuhan telah melakukan perkara besar di dalam kehidupan umatnya. Jadi saudara, ada waktu Tuhan akan mengerjakan pemulihan. Di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan saudara saat ini, apapun dan bagaimanapun kondisi saudara, ada waktu Tuhan pasti akan mengerjakan pemulihan. Dan kalau Tuhan mengerjakan pemulihan, firman-Nya menegaskan bahwa kita seperti orang bermimpi, seakan-akan tidak percaya karena dahsyatnya, besarnya, ajaibnya pemulihan yang Tuhan kerjakan. Keadaan kita akan penuh dengan tertawa, bersuka cita atas
pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan pada saat itu orang-orang pun akan mengaku bahwa betapa dahsyat pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, saudara. Dan kalau kita baca di dalam Mazmur 126 itu, saudara, setelah pemazmur mengatakan bahwa pemulihan yang Tuhan kerjakan itu begitu dahsyat, begitu luar biasa, kemudian dia berkata, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Artinya apa, saudara? Untuk mengalami pemulihan, berdoa dan berserulah supaya Tuhan mengerjakan pemulihan. Dan kemudian dia berkata, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Artinya untuk mengalami dan untuk terjadinya pemulihan, kita harus menabur, saudara. Kita harus menabur. Dan kemudian yang terakhir dikatakan juga di sana, saudara, bahwa orang yang terus berjalan sambil menabur benih, artinya tidak pernah berhenti, terus menabur, terus kuat, terus melangkah, tidak pernah menyerah, maka kita akan mengalami pemulihan. Kalau saudara rindu mengalami pemulihan, pemulihan yang luar biasa, ketika saudara mengalami seakan-akan seperti bermimpi, dan saudara akan penuh dengan sukacita, dan orang-orang pun akan mengakui, maka hiduplah berseru supaya Tuhan mengerjakan pemulihan. Maka teruslah menabur supaya Tuhan mengerjakan pemulihan. Maka teruslah bertahan dan terus melangkah, terus berjalan. Jangan pernah menyerah. Maka kita akan menyaksikan pemulihan itu, saudara. Ayat emas berikutnya tentang pemulihan yang dikerjakan Tuhan adalah dari Kisah Rasul, pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ketika Yesus hendak naik ke sorga, murid-muridnya kemudian berkata kepada dia, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka meminta supaya Yesus mengerjakan pemulihan bagi bangsa Israel secara politik, karena pada waktu itu mereka sedang dijajah oleh bangsa Roma. Tapi kemudian jawaban Yesus, saudara, dia berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Arti dari kalimat Yesus ini, saudara, bahwa pemulihan itu pasti akan dikerjakan. Tapi waktunya, waktu yang tepat adalah waktunya Tuhan, yaitu waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan menurut kuasanya. Artinya, saudara, bahwa pemulihan pasti akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, tetapi kita harus menantikan waktu yang terbaik, yaitu waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Kemudian ayat yang terakhir, ayat emas terakhir tentang pemulihan, saudara, adalah Mazmur 41, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, kau pulihkan dia sama sekali dari sakitnya. Saudara, ayat emas terakhir ini menegaskan bahwa Tuhan akan memulihkan orang yang memperhatikan orang lemah. Artinya orang yang belajar mengasihi orang lain, orang yang belajar memberi kepada orang lain, orang yang belajar memperhatikan orang lain, bahkan menjadi berkat bagi orang lain, maka orang itu berbahagia. Kenapa, saudara? Karena Tuhan akan meluputkan dia dari celaka, Tuhan melindungi dia, Tuhan memelihara nyawanya, sehingga dia disebut berbahagia. Bahkan Tuhan tidak mengizinkan dia dipermainkan musuhnya. Dan Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, dan Tuhan memulihkan dia sama sekali dari sakitnya. Saudara, ini jaminan Tuhan bagi orang yang belajar mengasihi orang lain, memperhatikan orang lain, memberi kepada orang lain. Itu sebabnya kalau kita rindu mengalami pemulihan daripada Tuhan, maka belajar hidup mengasihi orang lain, hidup dalam kasih kepada setiap orang. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama
pada saat ini di dalam video ini. Biarlah iman saudara dibangkitkan bahwa Tuhan bisa memulihkan kehidupan saudara, dan Tuhan rindu dan akan memulihkan kehidupan saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Apapun keadaan saudara saat ini, apapun kondisi kehidupan saudara saat ini, Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan ini, terapkan ayat-ayat emas ini di dalam kehidupan saudara. Saudara boleh dengarkan berulang-ulang ayat emas ini supaya iman saudara dibangkitkan. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara supaya Tuhan mengerjakan pemulihan dalam kehidupan saudara. Mari ambil sikap berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini saya berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pemulihan yang Engkau kerjakan bagi umat-umat-Mu. Bapa di sorga, saat ini apapun keadaan anak-anak-Mu, mungkin ada mereka yang sedang sakit, ada mereka yang sedang lemah, ada mereka yang sedang memikul beban yang berat, persoalan mereka berat, ekonomi mereka hancur, bisnis mereka bermasalah, usaha mereka mungkin menurun, atau apa saja pun situasi yang sedang mereka hadapi. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu dan kerjakan pemulihan bagi kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, hamba berseru ya Tuhan, pulihkan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya pemulihan Kau kerjakan bagi anak-anak-Mu, dan anak-anak-Mu akan mengalami pemulihan itu sehingga mereka akan bersaksi kepada yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Mari kita gunakan waktu ini untuk berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita sepakat datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan, dan kita akan berdoa syafaat bersama. Saudara, percayalah bahwa Allah mendengarkan setiap seruan saudara. Siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, jika saat ini saudara datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan sikap yang benar, dan tetap setia dan tekun berdoa berseru kepada Dia, maka Dia akan mendengar dan Dia akan menjawab seruan dan doa saudara. Saya akan mendukung saudara dalam doa. Mari datang kepada Tuhan saudara dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar. Dia peduli kepada setiap saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan-permohonan kita di hadapan Tuhan saudara, saya rindu saat ini terlebih dahulu kita datang untuk menyembah Dia. Kita datang untuk bersyukur kepada Dia. Mari naikkan kata-kata penyembahan kepada Tuhan, karena sebenarnya Allah lebih mengerti daripada kita mengerti akan segala kebutuhan dan kerinduan kita. Itu sebabnya datanglah kepada Dia untuk memuliakan Dia, maka Dia akan mengabulkan segala kerinduan kita. Mari terlebih dahulu kita sembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Kalau saat ini Tuhan memberi kami waktu untuk bersama-sama berdoa, menaikkan segala pergumulan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau, kami puji Engkau. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu. Kami sungguh bersyukur buat waktu ini, di mana kami bersama-sama bisa merenungkan firman-Mu, dan bersama-sama kami bisa berdoa dan bermohon di hadapan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau Allah yang layak untuk kami puji, untuk kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Saudara, kita akan menaikkan segala doa permohonan saudara di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Itu sebabnya saat ini terlebih dahulu saya rindu saudara datang kepada Tuhan, mengungkapkan, mengutarakan segala kerinduan saudara,
Mungkin saat ini ada kerinduan saudara, ada pergumulan khusus, apapun yang mungkin hanya saudara yang tahu. Tapi saat ini ketahuilah, sekalipun mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu segala sesuatu, dan Dia mendengar seruan saudara. Itu sebabnya gunakan waktu ini untuk berseru kepada Tuhan, untuk berdoa, menyerahkan segala kerinduan saudara, segala pergumulan saudara saat ini. Mari berdoa saudara, utarakan, ungkapkan, saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menumpangkan tangan, hamba berdoa, hamba berseru. Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan tangisan anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, mungkin ada mereka yang sedang ada dalam pergumulan, sedang ada dalam masalah, sedang ada dalam persoalan. Mungkin ada kerinduan mereka daripada-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba menopang mereka dalam doa, dan kami bersama berseru kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan tangisan anak-anak-Mu. Bahkan bahasa tetesan air mata mereka pun Engkau tahu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, dengarkan seruan mereka, tangisan mereka, kerinduan mereka, di dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang campur tangan dalam segala kerinduan dan pergumulan kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu, nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa kepada setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan. Kalau dulu Tuhan menyembuhkan, hari ini pun Yesus masih menyembuhkan, dan saudara disembuhkan oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, dan kemudian taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit, dan datang kepada Dia dengan penuh penyerahan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Tuhan kami yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan kami yang sanggup melakukan perkara yang besar, di dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit, nyatakan perkara besar, angkat segala penyakit mereka, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Percaya saudara bahwa Allah sanggup menyembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan mereka, angkat segala penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu Bapa, tiada yang mustahil bagimu. Separah apapun, sesulit apapun, seberat apapun, Engkau Allah yang sanggup ya Bapa. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa saat ini, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami itu, di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami asam lambung, di mana begitu banyak anak-anak-Mu yang seringkali minta doa karena asam lambung, sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit mereka saat ini, apapun yang menjadi keluhan dan sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang rindu akan terus berada dalam keadaan sehat. Setiap kami Tuhan rindu supaya kesehatan kami terjaga. Sekalipun dalam situasi pandemi seperti ini, tetapi kesehatan kami tetap terjamin.
oleh karena Tuhan yang memberikan kami kesehatan. Saat ini hamba berdoa, ya Tuhan, berikan selalu kesehatan bagi anak-anak-Mu. Kerjakan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara besar di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, jagai, lindungi, berikan daya tahan tubuh yang kuat, berikan selalu kesehatan bagi anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah dan persoalan dalam hidup mereka. Hamba berdoa, ya Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban berat anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan kehidupan mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan berikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang tahu keadaan keluarga anak-anak-Mu saat ini. Hamba berdoa, Tuhan, tolong keluarga-keluarga anak-anak-Mu, ya Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, berkati semuanya. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, supaya nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan. Itu sebabnya berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah di dalam hidup mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Apapun pergumulan, masalah, persoalan kehidupan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa saat ini bagi ekonomi anak-anak-Mu, Tuhan. Oleh karena kondisi ini, mungkin ekonomi anak-anak-Mu sedang terpuruk. Karena begitu banyak anak-anak-Mu yang minta doa supaya hutang-hutang mereka terlunasi. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, berkati keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi mereka, ya Tuhan. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan nyatakan mujizat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis mereka untuk menunjang kebangkitan ekonomi mereka, ya Tuhan. Hamba berdoa untuk bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Bapa yang baik, biarlah Engkau bekerja sehingga bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu bisa semakin maju, bisa semakin berkembang. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu Bapa. Berkati berlimpah supaya kebutuhan mereka tercukupi, supaya kehidupan mereka tercukupi dan berlimpah dalam Tuhan. Bahkan supaya mereka bisa berbuat buat pekerjaan Tuhan, memberi buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan supaya mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati ekonomi mereka, semuanya semakin berkembang dan semakin maju, ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Engkau Allah kami yang sanggup membuka jalan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa memiliki pekerjaan. Mungkin saat ini mereka sedang menantikan satu pekerjaan supaya kebutuhan mereka, supaya kebutuhan keluarga mereka bisa tercukupi. Itu sebabnya saat ini bukakan pintu-pintu-Mu Tuhan. Bukakan pintu berkat Tuhan. Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi dan keadaan pengangguran, Tuhan buka jalan bagi dia untuk mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Bagi mereka yang pegawai negeri sipil, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka. Berkati para medis dalam kondisi seperti ini ya Tuhan. Engkau yang membela anak-anak-Mu para medis. Engkau yang menjagai, melindungi mereka. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berkati para medis ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh pegawai ya Tuhan. Berkati semuanya mereka. Bapa yang baik, kami berdoa bersama dan kami lakukan bagian kami bersama. Tuhan kiranya yang campur tangan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam pekerjaan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan, Tuhan bela. Bagian kami kerjakan, Tuhan yang mengerjakan bagian-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan anak-anak-Mu dalam hidup mereka pribadi maupun di tengah keluarga mereka. Kami juga khusus berdoa bagi para petani ya Tuhan. Berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka tuai ya Tuhan. Berkati semuanya sehingga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, hidup mereka bisa diberkati oleh Tuhan, berlimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Merekalah yang berjuang untuk mencukupkan bahan pangan di bangsa ini. Itu sebabnya berkati para petani. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus. Terus kami berdoa, bermohon supaya campur tangan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bersama, bersepakat bersama. Kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara ini. Tuhan, kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, berkaryalah bagi bangsa kami ini. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, pulihkan keadaan politik bangsa kami, keamanan bangsa kami, pulihkan semuanya. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang bertindak, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa ini. Nyatakan perkara yang besar bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami yakin, apapun kondisinya kami yakin percaya bangsa kami bisa bangkit ya Tuhan. Bangsa kami bisa tetap kuat ya Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati bangsa kami dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi para pemerintah yang memerintah di bangsa ini, yang mengemban tanggung jawab untuk memajukan bangsa ini. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat, kepala desa, lurah, sampai jajaran terendah, semuanya Tuhan jamah sehingga semuanya mengabdi bagi bangsa ini. Berkati mereka Tuhan, campur tangan-Mu di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang bekerja, ajar mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga buat pertumbuhan gereja-Mu, penyertaan-Mu bagi gereja-Mu. Itu sebabnya kami terus berdoa. Saat ini Tuhan, Engkau yang bekerja dan memberkati ya Tuhan. Engkau yang campur tangan ya Tuhan. Berkati gereja-Mu di bangsa ini. Berkati hamba-hamba Tuhan. Campur tangan dalam hidup mereka, pakai mereka, apapun kondisinya, pakai mereka. Berkati juga jemaat-jemaat Tuhan, campur tangan-Mu dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, pakai gereja-Mu, umat-umat-Mu untuk menjadi saksi menjangkau bangsa ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan saat ini kami berdoa buat pandemi yang sedang berlangsung ya Tuhan. Kami terus berdoa supaya Tuhan campur tangan dan menyelesaikan dengan segera masalah pandemi ini ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.
Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini seruan kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mendengar doa dan permohonan kami. Engkau Allah yang mendengar seruan kami, jeritan hati kami, bahkan bahasa tetesan air mata kami pun Engkau tahu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus inilah doa kami, inilah seruan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui channel ini, melalui video ini, di mana saudara sudah merenungkan ayat-ayat mas firman Tuhan, dan saudara juga sudah didoakan. Saya percaya kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan saudara. Apakah saudara rindu terus berlangganan dengan channel ini, sehingga saudara diberkati melalui ayat-ayat mas firman Tuhan? Kalau saudara rindu saudara, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan berlangganan dengan channel ini dalam nama Yesus. Saudara, jika saudara diberkati melalui video ayat-ayat mas firman Tuhan ini, dan saudara rindu memberkati, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur dan kita kembalikan segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.